Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadah wal ifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar para pemirsa Qalbun Salim channel NTV dimanapun Anda berada? Kaifa halukum? Saya senantiasa berdoa semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan segar bugar dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih mentakdir kita untuk bertemu kembali dalam acara Qalbun Salim. Kita berdoa bersama semoga acara Qalbun Salim ini, terutama pertemuan kita pada kesempatan kali ini, akan menjadi pertemuan yang barokah. Ilmu yang akan kita dapat nanti menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat, yang akan mengantarkan kita bahagia di dunia sampai bahagia di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang judulnya jangan bohong, jangan berdusta. Kalau orang Osing biasa mengatakan ojo gubab. Ya. Pemirsa, pada akhir-akhir zaman ini kita banyak sekali menjumpai orang yang semangat dalam beribadah. Ada orang yang rajin untuk sholat 5 waktu di masjid, ditambah sholat duhanya, kemudian ditambah sholat tahajudnya, ditambah witirnya, kalau malam Jumat ditambah wiridannya. Banyak orang seperti itu. Ada juga orang yang sedang bersemangat, banyak orang yang bersemangat untuk bersodakoh, ibadah lewat harta. Maka kita saksikan hampir setiap minggu kita jumpai banyak sekali santunan-santunan fakir miskin, santunan yatim piatu, bedah rumah. Kita juga banyak menyaksikan masjid-masjid pada zaman ini juga sudah saldonya sudah kaya-kaya. Saldonya setiap Jumatan lebih dari 2 juta penghasilannya kaleng setiap Jumat. Dan saldonya sudah puluhan juta rupiah. Banyak orang rajin untuk beribadah puasa. Puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan lain sebagainya. Tapi ada satu perilaku yang mengandung dosa, dan ada satu perilaku yang mengandung pahala yang semakin hari semakin jarang kita jumpai pada zaman ini, yaitu perilaku menjunjung nilai-nilai kejujuran, yaitu perilaku menjaga lisan dari berkata-kata bohong. Ini kita jumpai semakin hari semakin langka. Padahal apa komentar dari Al-Quran dan Sunnah tentang perilaku orang yang berbohong? Ada suatu hari Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu berzina?" Rasul menjawab, mungkin saja. Artinya apa? Zina itu mungkin saja satu hari dilakukan oleh seorang mukmin yang pada saat itu mungkin imannya lagi lemah, atau mungkin lagi kalap, atau mungkin tidak punya istri dan lain sebagainya, maka dia terjerumus kepada hal perzinaan. Mungkin saja satu hari dia melakukan itu.
Kemudian sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu mencuri? Nah, kita tahu mencuri itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang dosa. Nah, maka jawab Rasul, mungkin saja orang beriman, orang mukmin itu satu saat melakukan pencurian. Kenapa? Mungkin karena pandemi, terus kemudian tidak punya pekerjaan, kepepet, kebelet utang, dan lain sebagainya. Terus kemudian dia peteng, nggak bisa lihat apa-apa, akhirnya kalap, terjerumus kepada pencurian. Artinya apa? Artinya dosa-dosa ini masih ada kemungkinan dimaklumi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang ditujukan kepada Kanjeng Nabi adalah, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu berbohong? Rasul SAW dengan tegas menjawab, tidak. Tidak mungkin orang yang beriman, tidak mungkin kalau orang tersebut ada iman di hatinya, kemudian dia melakukan kebohongan. Apa kata Rasul? Karena bohong itu adalah sikapnya orang yang tidak punya iman. Artinya apa? Artinya kalau maksiat yang lain masih mungkin saja untuk dimaklumi, tetapi maksiat kebohongan itu tidak dapat dimaklumi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada hadis yang lain, Rasul SAW pernah satu saat makan-makan bareng para sahabat. Ada satu orang dari sahabat itu mengambil makanan dengan tangan kirinya, kemudian makan juga dengan tangan kirinya. Maka Rasul SAW komentar, Bang atau Mas, Kang, ya, ojo gede kau, ya, jangan begitu, ya, ambil pakai tangan kananmu, ya, makan pakai tangan kananmu, jangan pakai tangan kiri. Ini diingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang itu menjawab, wahai Rasulullah, tangan kanan saya nggak bisa, ya, jadi saya nggak bisa ngambil makanan terus makan pakai tangan kanan, saya nggak bisa. Karena apa? Yang bisa buat makan ini tangan kiri saya saja. Tangan kanan saya nggak bisa buat makan. Maka perawi hadis berkomentar, ya, apa kata perawi hadis di sini? Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini sahih. Imam Muslim berkomentar apa? Pada saat itu sampai dia meninggal dunia, orang tersebut tangan kanannya tidak bisa digunakan apa-apa. Apa? Semenjak berbohong dan membohongi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan orang tersebut sampai mati lumpuh, stroke, tidak bisa digunakan sembarang, tidak bisa. Ini gara-gara apa? Bohong kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita mungkin menganggap ini perkara yang kecil saja, ya, bohong untuk makanan saja kan, ya. Toh makan pakai tangan kiri hukumnya bukan haram, ya, hukumnya kan makruh, ya ndak apa-apa. Mungkin sebagian kita memaklumi, tetapi ternyata peristiwa ini atau perilaku ini tidak dapat dimaklumi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Buktinya tangan orang tersebut sampai dia meninggal dunia tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Ada satu hadis lain, diriwayatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat satu kejadian yang dialami oleh sahabat Abdullah bin Amir namanya. Abdullah bin Amir ini masih kecil, ya. Pada satu hari tersebut Abdullah bin Amir ini yang masih kecil, masih kanak-kanak, dipanggil oleh ibunya. Ya, dipanggil oleh ibunya karena Abdullah bin Amir masih sibuk sendiri mainan atau dengan asik dengan dunianya sendiri karena masih kecil. Maka dia tidak menghiraukan panggilan ibunya. Ya. Ketika dipanggil-panggil, sini ya. Sini nak. Nah, Abdullah bin Amir cuek saja, tidak mau mendatangi ibunya. Kemudian ibunya mengiming-imingi kalau dia mendatangi ibunya, kalau dia mau datang mau dikasih sesuatu, yaitu mau dikasih kurma. Nah, ini kejadian pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kejadian serupa mungkin bisa kita jumpai pada di masyarakat kita sekarang ini.
Ya, kita manggil anak kita manggil ponakan, pengen gendong begitu kan biasanya tantenya pengen gendong, mbah putrinya pengen gendong, cucunya gitu. Dipanggil cucunya nggak mau, ya, sedang asik sendiri mainan atau apa. Kemudian diiming-imingi, nanti kalau mau saya gendong, kalau mau saya sayang, kalau mau salim sama saya, nanti tak kasih permen. Kan biasanya gitu. Ya, nanti kalau mau saya gendong, saya belikan es krim. Nanti kalau mau salim sama tante, saya belikan coklat. Seperti itu kan. Kita ini peristiwa yang sering terjadi sampai saat ini. Maka pada saat itu Rasulullah SAW melihat peristiwa ini antara Abdullah bin Amir dengan ibunya. Maka Rasulullah SAW komentar kepada ibunya Abdullah bin Amir. Wahai ibu, memangnya engkau mau ngasih apa kepada anakmu kalau anakmu itu mau datang kepadamu? Maka beliau mengatakan, saya mau memberikan kurma. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu ternyata tidak memberikan kurma pada anakmu, artinya kamu bohong. Tadinya kamu menjanjikan kurma, sini le, saya kasih kurma. Ternyata kalau anak itu menyamperi ibunya, kok kurma tidak ada, berarti ibu sudah berbohong. Artinya apa? Ibu sudah berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita juga begitu. Kalau kita ngapusi anak kecil, ya, kita bohong sama anak kecil, sini le, saya berikan es krim nanti kalau mau salim. Ternyata nggak ada es krimnya. Janji mau ngasih permen, ternyata nggak ada permennya. Ingat, meskipun hal itu mungkin kita anggap kecil, itu mengandung sebuah dosa. Dan dosa bohong sekali lagi tidak dimaklumi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, sering sekali kita menyaksikan perilaku-perilaku bohong di sekitar kita. Ya, mungkin itu kita anggap kecil, ya, mungkin kita anggap remeh. Tetapi tahukah Anda bahwasanya mungkin saja bohong itu adalah dosa kecil. Tetapi ketika kita menganggap remeh satu dosa kecil, kita berarti sudah melakukan satu dosa besar. Dosa besarnya bukan bohongnya, bukan. Tapi meremehkan dosanya bohong itu dosa besar. Jadi hati-hati. Kalau kita melakukan kebohongan kok kita meremehkan, alah dosa bohong mosok kira gede. Ya. Kita bohongi anak kecil, alah mosok kira gede dosane. Lah kita meremehkan, kita dapat dosa besar. Ya. Jadi hati-hati, mari mulai sekarang kita jaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai melakukan kebohongan sekecil apapun. Ya. Baik pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada, akan kita lanjutkan pembahasan kita, ngaji kita setelah yang lewat satu ini. Pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada, kita kembali dalam segmen kedua dalam ngaji kita yang hari ini bertema jangan bohong. Ada perilaku sehari-hari bohong-bohong kecil yang sering kita anggap maklum ya. Seperti halnya kalau kita ditanya sama teman kita, posisi di mana bosku misalnya. Saya mau OTW ke sana nih, saya mau ngopi. Nah, kita lagi capek banget. Nggak mau diganggu, lagi me time gitu. Terus kita jawab, wah saya lagi di luar kota bosku. Ya ini sudah bohong lagi nih. Ya, ini bohong. Ya, ini juga dosa, gitu. Atau mungkin kita sedang ditanya oleh teman kita atau janjian begitu. Posisi di mana? Kita sudah di TKP ini. Ente posisi di mana? Wah, ya saya OTW ini. Nah, padahal dia masih ada di rumah. Ya, kita sering sekali begitu. Membohongi teman katanya sudah OTW. Padahal ganti baju saja belum. Ya, bangun saja
kadang belum. Oh ini saya sampai sudah 5 menit lagi paling saya nyampe. Padahal baru saja berangkat. Nah ini adalah dosa-dosa kecil yang sering sekali kita maklumi atau jangan-jangan kita remehkan. Awas, kalau dosa-dosa seperti ini, dosanya kita remehkan, kita sudah mendapat satu dosa besar karena meremehkan suatu dosa. Para pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, aneh memang ya, aneh. Kejahatan yang lain mungkin kalau kita jahat sama orang, terus kita dijahatin dengan hal yang serupa, itu mungkin masih bisa maklum kita. Seperti halnya saya, misalnya ada seseorang pekerjaannya itu sering merampok, mencuri. Kemudian suatu saat hartanya dia dirampok balik atau dicuri balik oleh orang lain. Mungkin dia memaklumi, oh iya saya pekerjaannya ngerampok, pekerjaannya maling. Saya dibalas oleh Allah, harta saya dicuri orang lain. Mungkin saja maklum, tapi ingatlah, orang pembohong sekalipun atau penjahat sekalipun, dia tidak mau dikhianati. Penjahat yang paling jahat sekalipun, dia tidak mau dibohongi. Dia tidak mau dikhianati. Ini pembohong. Artinya apa? Dosa bohong itu bukan hanya orang mukmin saja yang harusnya menghindari. Tahu bahwasanya kita harus jujur, itu bukan hanya ajaran Islam saja. Orang di luar Islam, orang punya akal pun tidak mau dia dibohongi. Artinya apa? Bohong adalah perilaku dosa. Bohong adalah perilaku yang tidak baik. Ya. Itu. Dan semakin hari kalau kita lihat fenomena di zaman akhir ini, semakin hari kok semakin banyak kita jumpai perilaku-perilaku bohong di masyarakat. Ya. Mulai dari yang kecil sampai yang tua. Mulai dari pekerjaan jenis A sampai pekerjaan jenis Z, kok rasa-rasanya hampir semuanya ada kebohongannya. Kita contohkan saja, anak kecil sudah dibohongi. Ya, anak umur 2 tahun dibohongi, mau dibelikan permen, ternyata permennya nggak ada. Ya, sering sekali ibunya bohongi, anaknya rewel nggak mau tidur, dibohongi. Jangan rewel, kalau kamu nangis terus, nanti ada orang gila itu, kamu dimakan orang gila. Nanti ada macan di luar sana, itu macannya suka makan orang yang nggak mau tidur. Mana ada macan kok suka makanannya orang yang nggak mau tidur. Atau orang Jawa itu biasanya digondol pek-pekan. Kalau nggak mau tidur siang digondol pek-pekan. Ya, sampai sekarang saya juga nggak tahu pek-pekan itu wujudnya kayak gimana. Ya, artinya apa? Artinya anak kecil kok sudah diajari untuk berbohong. Ketika dia beranjak mulai besar, sudah beneh gitu ya, sudah bisa mikir, dia sadar, oh ternyata ibu saya, mbah saya itu dulu itu ternyata bohong. Pek-pekan itu enggak ada. Macan yang makanannya anak enggak mau tidur siang itu ternyata enggak ada. Oh mbah saya ternyata bohong. Oh ternyata bohong itu boleh berarti. Kenapa? Karena mbah saya ngajarin saya bohong berarti secara tidak langsung. Ketika dia sekolah, jangan salahkan anak kalau dia bohong di sekolahnya. Bohong apa? Ujian nyontek, enggak mau jujur, bikin kerpean, ya, bikin kerpean dan lain sebagainya. Suka bohong di sekolah. Kalau kita biarkan, maka wajar saja kalau dia semakin besar budaya nyontek hari ini sudah menjadi hal yang biasa di sekolah-sekolah kita. Kenapa? Jangan salahkan gurunya saja. Jangan salahkan ustadznya saja, wong diajari bohong mulai kecil. Kenapa? Karena ibu adalah al-madrasatul ula. Sekolah pertama itu bukan PAUD, sekolah pertama bukan TK, bukan SD, tapi sekolah pertama bagi anak adalah sekolah di rumah. Yang ngajar siapa? Ibunya. Meskipun ibunya tidak mengajari seperti yang mengajari di sekolahan, tetapi perilaku ibu kepada anak itu akan direkam dan dicontoh oleh anaknya masing-masing. Maka jangan salahkan pemirsa. Kalau anak sudah kuliah, ya, tetap saja suka bohong. Lulus kuliah pun ngelamar kerja, bikin CV bohongan, kan begitu. Ya. Bikin CV bohongan. Kemudian ketika dia kerja, ya bohong.
bikin event, bikin acara, kemudian bikin surat pertanggungjawaban, SPJ, LPJ, isinya fiktif. Ya, isinya fiktif, nggak beli ini, ternyata dikatakan beli. Nah, bilangnya beli, di LPJ-nya beli ini, beli itu, beli A, beli B, beli C, berapa item, ternyata kenyataannya nggak ada. Ini kan berarti bohong. Berarti bohong. Bikin proposalnya bohongan, dikarang-karang, perlu ini sampai membengkak. Padahal itu tidak diperlukan. Ya, artinya apa? Nilai kejujuran dewasa ini sudah semakin langka. Maka semakin banyak orang yang tidak berperilaku jujur. Maka kalau anak seperti ini, kalau dibiarkan budaya bohong di masyarakat kita biarkan semakin lama, maka jangan salahkan kalau Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang yang tidak jujur. Maka anak-anak seperti ini yang dibohongi sejak kecil, kemudian bohong terus sampai sekolah, sampai kuliah, sampai kerja, jadi pejabat pun juga jadi pejabat yang pembohong. Nah, korupsi uang rakyat, janji kampanye, janji-janji palsu, dan lain sebagainya sudah terlalu banyak untuk kita ceritakan. Ya. Nah, itu kalau itu bohong yang besar, ya, bohong yang besar. Ya, di bawah itu masih banyak, bohong-bohong yang kecil masih banyak. Ya. Mulai dari pekerjaan A sampai Z, seakan-akan 100% suci dari kebohongan kok sepertinya tidak ada. Apalagi di pasar, ya, banyak atau mungkin tidak banyak ya. Saya husnudon saja. Ada satu orang pedagang jualan beras yang bagus, yang harusnya dijual 12.000, ya. Nanti dioplos 1 kintal beras yang bagus, kan harga jualnya 12.000. Dia oplos 1 kintal yang bagus dioplos dengan 5 kilo atau 3 kilo beras yang kurang bagus. Dioplos kemudian dijual dengan harga berapa? Harga 12.000 tetap. Ini kan juga kebohongan. Cabai. Nah, cabai yang tua-tua misalnya 50.000. Ya. Kemudian sama pedagang ini, pedagang juga beli kan cabai yang tua-tua dari petani, cabai yang tua harganya misalnya 25.000 kulaannya, cabai yang ijo-ijo mungkin 15.000. Nyampe rumahnya cabai yang tua-tua 50 kg dioplos sama cabai yang hijau yang murah tadi 2 kilo, 3 kilo, dioplos nggak kelihatan. Dijuallah dengan harga jual cabai yang mahal, cabai yang tua. Ini juga merupakan kebohongan. Ya. Kemudian pom, ya, jual bensin. Ya, saya tidak yakin cuma ini ya, karena slogan di pom-pom bensin kita kan sudah pasti pas itu. Tapi isunya itu ada kecurangan, kebohongan, cetek-cetek itu katanya ya, wallahu a'lam. Kalau memang itu terjadi, ingat, itu adalah suatu kecurangan, dan kecurangan itu kalau menimbulkan madarat kepada orang lain atau hak orang lain kita ambil, harta misalnya, itu menjadi sesuatu yang imbasnya akan berkepanjangan. Ya, iya, bohongnya sudah selesai misalnya, bohongnya selesai, korupsi, ya, korupsinya, bohongnya sudah selesai, tapi harta yang kita makan, harta haram yang kita makan, dosanya akan tetap langgeng selama uang hasil korupsi tadi masih ada di dalam tubuh kita. Kita mau ke masjid, sholat, ya. Kalau sarung kita kena najis, kira-kira sholat kita sah apa tidak? Kita mau sholat, songkok kita kena najis, ya. Kena najis, kira-kira sholatnya sah? Ya tidak sah. Kenapa? Ada kotoran. Lalu pertanyaannya, kalau seandainya kita makan uang haram itu kemudian kita makan, terus jadi daging, jadi darah, ya, jadi kulit, jadi lemak, nempel di dalam tubuh selama setahun misalnya, apakah kita bisa merasa khusyuk di dalam sholat? Apakah kira-kira sholat kita bisa diterima? Kenapa? Karena ada kotor dalam tubuh kita. Meskipun tidak kotor najis, bukankah itu adalah barang yang kotor? Kenapa? Didapat dari sumber yang haram. Maka berhati-hatilah hadirin. Jaga lisan kita, perilaku kita dari kebohongan sekecil apapun. Karena apa?
Karena kebohongan sekecil apapun kalau kita maklumi akan berulang-ulang sehingga menjadi sifat, menjadi watak, menjadi perilaku yang kemudian itu kita akan melakukan kebohongan yang lebih besar dan yang lebih besar. Wal iyadu billah. Baik pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kajian kita setelah yang lewat satu ini. Baik pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara Qalbun Salim di channel TV kita yang kita cintai bersama, yaitu channel NTV. Kita masih dalam tema jangan bohong. Pemirsa, orang yang bohong itu sekali berbohong dia akan kecanduan. Dia akan membutuhkan kebohongan lain untuk menutupi kebohongannya yang awal. Kita singgung tadi berbagai macam pekerjaan sekarang itu kayaknya kok sulit untuk menemukan satu bidang pekerjaan yang murni dari perilaku bohong. Jangankan yang pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan agama. Bahkan kita temukan pada saat ini ada beberapa percetakan buku. Buku ini hubungannya dengan ilmu. Ya. Ada beberapa kitab yang dicetak ya, dengan cetakan yang harga jualnya memang di bawah harga pasaran. Tapi kita temukan di dalam cetakan-cetakan tersebut ada satu paragraf, satu kalimat, atau mungkin saya pernah menemukan satu halaman itu hilang. Oh mungkin saja itu salah cetak atau bagaimana. Ya kalau memang 1, 2, 3 tempat mungkin kita maklumi salah cetak. Tapi ini banyak, jumlahnya sangat masif. Kenapa? Mungkin gara-gara isi yang ada di dalam kitab tidak sesuai dengan akidahnya dia. Tidak sesuai dengan pendapatnya dia. Akhirnya apa? Akhirnya yang tidak sesuai dia buang, terus dicetak. Ini adalah suatu pemalsuan, kebohongan besar ini. Ya, bohong terhadap orang lain juga khianat terhadap penulis kitab tersebut. Ini bohong saya kira kalau zaman ini kita menemukan orang jujur ini kita katakan di awal tadi mungkin sangat langka. Orang pun banyak orang berkata katanya Bang Haji Roma Irama, yang jujur pasti hancur. Ya, karena apa? Karena jujur nggak bisa makan katanya Bang Haji. Ya, kalau ada orang seperti ini bohong. Ini adalah akal-akalan dia saja. Jujur pasti hancur. Jujur nggak bisa makan. Bohong yang perilaku pekerjaan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini adalah analogi yang menyesatkan. Apa buktinya? Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surat Al-Mursalat. Coba cek juz 30 surat Al-Mursalat. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Orang yang pembohong itu bakal celaka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mursalat, coba Anda cek berapa kali Allah mengulangi kata tersebut. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Allah mengulangi berapa? Bukan 3, bukan 4, bukan 5 kali diulangi, bukan 7 kali, tapi 10 kali. Pembohong bakal celaka, pembohong bakal celaka. Dalam satu surat diulangi 10 kali. Yang mengulangi bukan kiai, yang mengatakan bukan wali, yang mengatakan bukan ustadz, bukan nabi. Yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an. Bukan hanya di surat Al-Mursalat. Itu 10 kali di surat Al-Mursalat. Di surat Al-Mutaffifin Allah juga mengatakan hal yang serupa. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, pembohong bakal celaka.
Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau menafsirkan ayat ini. Apa kata beliau? Celaka bagi pembohong, celakanya ada 2 kali. Celaka di mana? Di akhirat celaka, di dunia pun celaka. Di dunia celaka, ya celaka. Orang bohong di dunia jangan sampai nunggu di akhirat. Jangan sampai nunggu mati. Ya. Sisa-sisa hidupnya dia bakal celaka. Minimal dia nggak akan tenang hidupnya. Orang yang bohong pasti hidupnya nggak akan tenang. Dimanapun saja. Maka mari kita jaga diri kita dari perilaku bohong. Kenapa? Karena kalau kita jadi orang pembohong pasti hidup kita nggak akan tenang. Nggak akan tenang. Apa siksa di akhirat? Siksa di akhirat, celaka di akhirat adalah orang pembohong masuk ke dalam neraka. Ini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya. Kalau masuk neraka, apa siksanya? Ya siksanya disiksa oleh para malaikat. Malaikat yang ada di neraka itu yang ngurusin orang disiksa apa namanya hadirin? Ya, pemirsa apa namanya? Nah, kalau malaikat Malik itu penjaganya, ya ketuanya. Ya, ketua neraka yang ngurusin neraka. Tapi anak buahnya apa namanya? Zabaniyah. Sanad'uz Zabaniyah. Ya, malaikat Zabaniyah. Malaikat itu sifatnya cuma 2. Apa sifatnya? Ghiladun syidad. Ya, malaikat penjaga neraka sifatnya 2. Ghiladun syidad. Yang pertama ghilad. Apa ghilad? Artinya keras. Keras. Nah, keras kalau omongan saja, orang kadang keras hanya omongan saja. Ya, tapi perilakunya tidak berani. Ya kan? Ini malaikat ini bukan hanya keras omongan, tapi syidad juga, tapi kasar. Omongannya keras, perilakunya kasar. Ini tidak kenal ampun. Ya, ini adalah teman orang-orang yang bohong di neraka. Siapa temannya? Malaikat yang siap menyiksa setiap waktu. Dengan perilaku apa? Perilaku omongannya kasar, perilakunya juga kasar. Tidak ada ampun sama sekali. Orang kalau berbohong, kemungkinannya ada 3. Yang pertama, setelah berbohong dia akan jujur, minta maaf, mengakui kesalahannya. Yang kedua, dia akan berjanji kepada diri sendiri. Dia tidak minta maaf. Dia tidak minta maaf, tetapi menyesal, terus kemudian dia berjanji kepada diri sendiri untuk tidak mengulangi. Ya ini baik ini. Yang pertama dan yang kedua masih baik. Tapi kemungkinan yang ketiga, orang yang setelah berbohong, kemungkinan ketiga adalah dia mencari kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Nah ini yang celaka. Kenapa? Karena kalau dibiarkan terus-menerus, kebohongan tersebut akan menjadi candu. Bohong itu seperti candu. Kalau kita berbohong 1 kali, itu nggak akan cukup. Ya, pasti kita perlu bohong yang kedua kali. Untuk menutupi bohong yang 1 dan 2, kita perlu bohong yang ketiga kali. Bohong ke-4, ke-5, ke-6, dan terus menerus sampai kita menjadi pembohong yang profesional. Contoh, misalnya, ya, Anda di kantor, pagi ditanya oleh teman Anda, Mas, sudah sarapan? Oh sudah. Bilangnya sudah, padahal belum. Ya. Bilang sudah. Ini artinya apa? Bohong. Bohong berapa kali? 1 kali. Sarapan di mana? Sarapan di mana? Ya. Untuk menutupi kebohongan yang pertama, kita pasti akan cari alasan. Sarapan di warung dekat rumah. Bohong 2 kali. Pakai menu apa? Misalnya ya begitu. Maka kalau kita mau cut, kita terlanjur malu. Wah saya tadi bohong, kan malu. Akhirnya apa? Kita terpaksa mencari kebohongan ketiga. Saya tadi sarapan pakai nasi pecel misalnya. Enak enggak Mas? Enak. Ya, 3 kali ya, 3 kali. Boleh dong besok kalau gitu saya nitip. Ya. Saya nitip, terus kita bilang oh iya. Apa setelah bohong 3 kali? Yang keempat, orang bohong itu selain memerlukan kebohongan yang lain, dia akan kerepotan sendiri. Ya,
Waduh, saya harus cari di mana warung nasi pecel pagi-pagi. Ya, padahal saya bohong ini niatnya. Waduh, saya bohong tadi. Ngerti ngono apa? Saya tidak bohong. Setelah itu apa? Kenapa sih kamu belum sarapan ya? Iya Mas, belum sarapan. Tadinya saya mau ngajak sampean sarapan bareng. Saya belum sarapan. Lapar nih. Saya pengennya ngajak sampean sarapan bareng. Di sana ada nasi rawon, ya. Baru buka itu. Katanya orang-orang enak. Saya pengen ngajak sampean sarapan bareng. Ternyata sampean sudah sarapan. Ya sudah, saya berangkat sendiri. Nah, siapa yang rugi? Kita sendiri. Gara-gara bohong, kita rugi. Sudah repot, perlu bohong yang lain-lain, kemudian rugi, nggak dapat sarapan gratis. Begitu pemirsa. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada para pakar menyebutkan orang yang berbohong itu otaknya rusak. Kenapa? Karena orang yang berbohong, pertama kali orang berbohong itu respon yang paling aktif untuk menolaknya dan tidak terima atas perilaku kita berbohong itu adalah otak. Di dalam otak kita itu ada bagian namanya amigdala. Amigdala responnya adalah menolak, tidak mau diajak untuk berbohong. Responnya apa? Responnya otak amigdala tadi akan merespon ke seluruh tubuh. Dengan apa? Dengan mungkin keringat dingin atau muka yang memerah atau suara gemetar dan lain sebagainya. Maka kita sering jumpai kan orang kalau nggak profesional bohongnya itu akan kelihatan. Ya. Kenapa? Mungkin dari gestur tubuhnya, mungkin karena raut mukanya jadi berubah. Itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari otak, dari amigdala tadi. Kenapa? Dia merespon karena dia menolak perilaku bohong yang sedang kita lakukan. Tetapi ketika kita bohong satu kali kok selamat, ya, kok aman-aman saja, satu kali bohong aman-aman saja, maka bohong yang kedua, amigdala tadi responnya sudah tidak seperti yang pertama. Kenapa? Sudah mulai beradaptasi, artinya mulai belajar menerima perilaku kita yang berbohong. Kalau kita bohong ketiga kalinya, kemudian bohong lagi, sampai seterusnya, maka lama-kelamaan amigdala tadi, otak kita sudah tidak melakukan penolakan lagi. Artinya apa? Sudah bisa beradaptasi. Nah, orang yang seperti ini bohong atau jujur, gubyat atau tidak gubyat ini nggak kelihatan. Kenapa? Otak responnya sudah tidak ada. Artinya dia tidak bisa dibedakan lagi antara jujur atau bohong. Otaknya artinya sudah rusak dan kita ucapkan selamat karena sudah menjadi pembohong yang profesional. Baik pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan lagi segmen yang terakhir kajian kita pada kesempatan kali ini setelah yang lewat berikut. Pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, selamat jumpa kembali masih dalam tema kita yaitu jangan bohong. Bahkan banyak orang mengingatkan kita untuk jangan berperilaku bohong. Guru kita juga sering mengingatkan, orang tua kita mengingatkan, kiai-kiai, ustadz-ustadz, habaib juga mengingatkan. Masyarakat awam pun tahu kalau bohong itu adalah perilaku yang tidak baik. Nah, bahkan di lagu-lagu pun ada yang bercerita tentang tidak boleh bohong. Ya. Acelak gitu. Acelak itu kan lagunya Kang Catur Arum yang mengajarkan kita jangan sampai bohong. Acelak, omonge kari ladyak. Ya. Gubab. Katanya Kang Catur kan. Gubab. Oleh bain suarane jemblenggur kaya egong. Nyatane tibiane kepong. Artinya apa? Artinya perilaku bohong itu sangat menyakiti. Orang kalau dibohongi pasti akan sakit. Orang kalau dikhianati pasti akan sakit hati dan tidak terima. Baik pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, ada satu hadis
dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa iyyakum wal kadzib. Awas. Jangan sampai melakukan perilaku kadzib. Hindari perilaku kadzib. Apa kadzib? Bohong, dusta. Kata Rasul, fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena perilaku bohong itu akan mengantarkan pelakunya kepada sesuatu yang jahat. Orang bohong itu pasti muaranya akan mengantarkan kepada sesuatu yang jahat. Mungkin bohong murni pertama. Tapi kalau lama-kelamaan dilakukan akan mengantarkan kepada maksiat yang lain apa? Jahat. Jahat apa misalnya? Itu tadi korupsi, ya. Korupsi, kemudian curang terhadap timbangan, ya. Curang terhadap timbangan itu kan perilaku bohong. Selain berbohong, dia juga memakan hak orang lain. Apa? Curang terhadap timbangan. Nanti ancaman yang ada di surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celaka. Orang yang mencurangi timbangan bakal celaka. Celakanya bukan hanya ketika bohong. Kalau dosa bohong selesai. Tapi ketika bohong itu nanti diiringi dengan kejahatan yang lain. Misalkan dengan masuknya harta haram ke dalam tubuh kita, seperti kita singgung pada segmen sebelumnya, itu efeknya akan lama. Sholat bisa enggak diterima, ibadah bisa enggak diterima. Kenapa? Karena dalam diri kita ada kotoran yang berupa harta yang tidak halal. Fa innal kadziba yahdi ilan nar, dan wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perilaku jahat itu muaranya kemana lagi kalau bukan ke neraka. Orang jahat itu ya berarti muaranya ke neraka. Berarti sekali kita berbohong ada potensi besar kemana? Yang mengantarkan kita ke neraka. Dan neraka itu adalah tempatnya orang-orang yang rusak. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah, kata Allah dalam surat Al-Alaq. Dan di neraka tadi tempatnya orang yang otaknya rusak. Nasiyatin, orang yang punya otak. Kadzibatin, pembohong. Khoti'atin, yang rusak. Jadi tempatnya orang yang otaknya rusak, nggak punya otak, tempatnya di neraka. Karena nggak bisa mikir. Kalau orang punya akal cerdas, pasti dia akan menghindari perilaku-perilaku jahat. Pasti dia akan sekali berbohong, dia akan meminta maaf, dia akan bertaubat. Tetapi karena otaknya rusak, ya, dia akan semakin terus berbohong, melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, kemudian mengantarkan dia sampai ke lubang neraka. Baik, pemirsa Qalbun Salim, dimanapun Anda berada, mungkin kita bertanya-tanya juga ya yang ada di rumah, apakah semua kebohongan itu berdosa? Masa tidak ada pengecualiannya? Jawabannya apa? Jawabannya secara general, secara pada umumnya 99,5% dosa. Hanya sebagian kecil saja bohong yang tidak mengandung dosa. Contohnya apa? Contohnya bohong untuk membahagiakan hati pasangan kita. Boleh saja. Istri kita masak, terus kita ditanya, Mas gimana masakannya Mas? Enak apa enggak? Masya Allah, Dek, masakannya sampean enak ternyata. Nah, gitu ya, enak. Padahal apa? Biasa-biasa saja. Nah, untuk menyenangkan hati istri kita berbohong, enggak masalah. Kalau kita bohongnya semacam seperti itu untuk menyenangkan hati istri. Justru akan menjadi masalah kalau kita jujur. Terlalu jujur juga menjadi masalah. Gimana masakan saya Mas? Biasa saja, enakan itu punya tetangga. Kan begitu. Ya, pasti akan sakit hati istri kita. Ya. Ketika istri kita macak misalnya ya, sudah cantik, merasa cantik, pengen dipuji. Kemudian istri kita tanya, bagaimana penampilan saya Mas? Terus kita jujur, biasa saja, masih cantik kan tetangga sebelah. Nah ini bakal bahaya nanti, ya, akan berlanjut. Maka boleh dalam hal ini kita bohong. Masya Allah, saya tidak pernah menemui seorang wanita secantik dirimu Dek. Nah, padahal bohong, pret gitu ya. Ya, nanti juga tahu ini istrinya tahu kalau itu bohong. Gombal kamu Mas. Ya tahu, tapi apa? Untuk menyenangkan hati istri dan dia pasti akan berbunga-bunga. Ya, kalau coba kita jujur, ya pasti akan
merembet nanti akan ceritanya bakal panjang nanti. Ya. Karena apa? Kata orang kan wanita itu adalah makhluk yang paling susah untuk dipahami. Kadang dia marah, ya sampean dimarahi, was wong lanang ngono penggawean rokokan tok cangkruan yang gelem gawe metu kono weh jebret lawang ditendang sama istri. Kita diusir mentah-mentah sama istri. Ya. Minggat kono wis. Tapi sampean jangan minggat. Kenapa? Karena istri berharap sampean akan ngetok pintu lagi. Nah, itu susah dipahami istri. Ya. Kalau sampean minggat itu bukan yang diharapkan. Meskipun kalau sampean nanti nunggu di depan pintu, sampean ketok pintu lagi, dia bakal marah. Apa kan kentok-kentok? Nah, marah lagi. Ya, itulah. Jadi tidak semuanya 100% bohong itu dilarang. Bahkan kita untuk memuji istri kita juga sangat dianjurkan. Nah, engkau mau apa dek? Minta apa saja sudah akan saya turuti. Asalkan jangan minta bintang dan rembulan. Wah, minta HP baru saja nggak dituruti. Ya. Ini artinya apa? Bohong, tapi tidak apa-apa. Toh istrinya pun juga tahu kalau sampean bohong dan itu tidak mengandung dosa. Baik, kemudian bohong apalagi yang dibolehkan? Bohong ketika menghindar dari madarat atau bahaya yang jauh lebih besar. Jadi kita bohong karena menghindari sesuatu yang jauh lebih besar madaratnya. Contohnya apa? Contohnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pada satu ketika berjalan dengan istrinya yang bernama Sarah, ya, Siti Sarah. Berjalan memasuki suatu kota yang kota tersebut dikuasai oleh seorang raja yang mempunyai sifat yang aneh raja ini. Sifat aneh raja ini apa? Raja ini suka sama istri orang. Ya. Raja ini suka sama orang yang statusnya sudah punya pasangan. Kalau sama perawan nggak mau raja ini. Raja ini lebih suka kepada orang yang sudah punya pasangan. Ya mungkin dia raja ini kok bisa begitu ya. Ini kan aneh ya. Mungkin dia mengikuti analogi codot mungkin ya. Ya, codot itu kan makan pelem itu, makan pelem poh. Nah, yang dimakan codot itu kan mesti yang tua. Ya, kalau kita milih mangga, kadang kita nemui yang kecut, yang masam. Tapi kalau sudah sisanya codot pasti manis. Mungkin seperti itu. Jadi raja ini memilih mangga yang dimakan codot. Kenapa? Pasti manis. Ya, mungkin analoginya seperti itu ya wallahu a'lam. Yang pasti istrinya Nabi Ibrahim ini disir ya. Ini mau dijadikan istri sama raja yang dolim tadi. Nabi Ibrahim tahu, maka Nabi Ibrahim berbohong ketika ditanya oleh tentara kerajaan tersebut, ditanya, "Ini siapa?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Ini saudara saya. Ini saudari saya." Mengatakan saudari, bukan istri. Kenapa? Nabi Ibrahim tahu, kalau saya bilang istri, ini nanti bakal diculik. Kalau saya bilang saudara, pasti aman. Nah, tetapi apa? Nabi Ibrahim mengatakan dalam hati tidak niat bohong, tetapi apa? Niat tauriah. Tauriah itu apa? Tauriah itu membelokkan makna. Nabi Ibrahim mengatakan ini saudari saya, maksudnya dalam hatinya adalah saudari sesama Islam. Itu maksud tauriah begitu. Nah, dalam hal seperti ini untuk menyelamatkan keselamatan orang, menyelamatkan nyawa seseorang, maka bohong itu juga diperbolehkan. Atau yang ketiga kalinya bohong yang diperbolehkan diantaranya adalah menyelamatkan nyawa orang tadi. Misalnya ada orang dikejar-kejar massa, dikejar-kejar oleh penduduk karena melakukan suatu perilaku yang maksiat, misalnya nyolong ayam. Berapa sih ayam? Dia colong, kemudian mau dimasa, mau digeruduk, kita membohongi mereka, kita ditanya kemana orang tersebut, kita bilang nggak tahu. Nah ini karena menyelamatkan orang, kita diperbolehkan untuk melakukan bohong. Baik pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini bisa menginspirasi kita kembali, menggugah jiwa kita kembali untuk selalu menjaga lisan kita dan perilaku kita dari
kebohongan dan selalu berkomitmen dalam kejujuran. Kenapa? Karena siapa yang jujur bukan hancur, tapi siapa yang jujur Allah bahkan sediakan nasib yang mujur di dunia, mujur di akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Baik pemirsa, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.